Yo, apa kabar sahabatnya semua? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan tetap bahagia. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Serta jangan lupa jaga kebersihan pastinya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mensubscribe channel kita, dan terima kasih untuk segala komentarnya, dan saya tetap menunggu ide saran dari sahabat-sahabat semua untuk kemajuan channel kita ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Caranya silakan tonton video yang ada di channel Kimupeng 212 minimal selama 3 menit, atau lebih bagus sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Setelah itu silahkan klik tombol like atau suka, dan silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan. Jadi setelah menonton baru di like dan di subscribe. Dan bagi yang ingin mengikuti update terbaru dari kita, silahkan klik juga tekan tombol lonceng untuk mengetahui update dari kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman gaib saya. Ya, sedikit karena banyak hal yang saya alami. Sedikit pengalaman ketika saya mondok atau menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Timur, Ponorogo. Untuk menjaga privasi, saya tidak akan sebutkan nama pondok pesantrennya. Mungkin bagi teman-teman sahabat-sahabat yang mengenal saya sudah tahu di mana pondok pesantrennya. Jadi ketika saya mondok di pesantren tersebut, saya orangnya suka berpetualang. Jadi tinggal di pondok tersebut, mengikuti segala kegiatan yang ada. Saya juga suka ngalong atau belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lain, baik itu di wilayah Gresik, Surabaya, kemudian di Jombang, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman ini ketika saya mondok di pesantren yang berada di wilayah Ponorogo. Kejadian sekitar tahun 89-90-an gitu ya, sekitar 90 mungkin saya rasa. Jadi di pondok tersebut kita banyak melakukan kegiatan, termasuk diantaranya pramuka. Nah, bagi kita orang-orang yang terpilih di pramuka tersebut, akan dipilih lagi beberapa orang menjadi pasukan khusus. Jadi pasukan khusus itu seperti orang-orang pilihan dari sekian ratus atau mungkin ribuan saya rasa peserta pramuka untuk mendapatkan posisi pasukan khusus. Didikannya pun berbeda dengan pramuka pada umumnya. Nah, di pesantren tersebut kita mendapatkan tugas, setiap santri ya, khususnya juga yang dari pramuka, untuk jaga baik siang hari maupun malam hari. Nah, ketepatan saya juga nggak tahu apa sebabnya, saya selalu mendapatkan tugas sebagai jaga malam atau bulis malam di wilayah-wilayah yang tanda kutip
Yang sering saya alami adalah jaga malam di pemakaman umum, tepatnya di belakang pondok pesantren. Nah, mungkin sahabat-sahabat pada bertanya, pemakaman umum kenapa kok harus dijaga? Seperti itu kan? Jadi di pemakaman umum itu termasuk ada pintu atau akses masuk ke dalam pesantren dari sisi belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, di kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang meninggal pada hari-hari tertentu atau weton tertentu, itu makamnya wajib dijaga minimal 40 hari 40 malam. Karena sebelum saya masuk di pesantren tersebut ada kejadian, ada yang meninggal di hari tertentu dan memang dijaga oleh santri. Jadi tepat tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1, ini cerita kepada saya ya, saya tidak mengalami langsung. Ketika teman tersebut jaga di pemakaman itu, dari luar makam muncul cahaya terang masuk ke dalam pemakaman tersebut, persis di kuburan yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu. Nah, teman yang jaga di situ, biasanya yang jaga, santri yang jaga di situ 2 orang. Lalu keduanya memeriksa ke dalam makam karena cahaya tersebut masuk ke dalam makam. Tahukah sahabat-sahabat semua apa yang terjadi di dalam makam setelah teman saya itu memeriksanya? Ada sosok manusia sedang menggali makam yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu. Jadi menggalinya itu tidak normal. Orang biasa mungkin pakai skop atau pakai pacul, cangkul ya. Kalau ini yang dilihat oleh teman saya, menggalinya dengan kedua tangan dan sangat cepat. Melihat kehadiran 2 orang santri dan kemudian santri tersebut menyorotkan senternya, sosok tersebut melihat. Setelah melihat, akhirnya sosok itu berubah wujud kembali menjadi cahaya dan terbang keluar area pemakaman. Setelah kejadian itu, santri melaporkan kepada ustadz dan kiai. Sejak saat itu, pemakaman dijaga sangat ketat. Nah, kembali ke cerita saya. Di antara pengalaman yang saya alami ketika mondok di pesantren itu, saat jaga malam di kuburan umum. Jadi pada satu masa saya bertugas beserta dengan teman, itu kita biasa dari jam, seingat saya ya, dari jam 10 malam itu sudah dikumpulkan di depan bagian keamanan atau departemen keamanan pesantren, seluruh santri yang bertugas untuk jaga malam. Jadi masing-masing 2 orang dan dibagi-bagi. Ada yang jaga di depan gerbang pintu masuk utama, ada yang jaga di dekat tempat Pak Kiai, rumah Kiai, ada yang jaga di lapangan, ada yang jaga di dalam lingkungan pesantren, dan di pemakaman. Seperti biasa, saya selalu mendapat tugas itu di pemakaman.
Awal pertama jujur agak merinding ngawak ya, merinding badan awak katanya gitu. Lama kelamaan sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita apel malam sebelum bertugas, salah satu ustadz menanyakan siapa yang bertugas jaga di pemakaman. Karena saya sudah mendapatkan tugas tersebut, saya dan teman angkat tangan. Dan ustadz tersebut menyampaikan kepada saya, apabila ketika jaga malam bertemu dengan anak kecil usia sekitar 7 atau 8 tahun bercelana merah, berbaju pramuka atau coklat, silakan hubungi ustadz tersebut. Saya tanya, masalahnya apa ustadz? Bahwa anak tersebut melakukan pencurian. Nah, pada saat itu jujur tidak terpikir sama sekali ke hal-hal mistis atau gaib. Saya melaksanakan, siap, saya bilang. Dan malam itu seperti biasa kita menempati pos-pos yang sudah ditetapkan. Saya dan teman jaga di situ. Lebih kurang sekitar jam 11 menjelang jam 12 teman saya ngantuk. Saya bilang ya udah tidur aja dulu, saya bilang gitu. Dan satu catatan, ketika kita jaga malam sebenarnya kita dilarang untuk tidur. Jadi sepanjang jaga malam kita harus tetap melek. Dan jadwal jaga malam mulai dari jam 10 malam sampai dengan pagi hari sekitar jam 4 menjelang sholat subuh. Itu batasan kita untuk jaga malam. Karena ketika menjelang sholat subuh seluruh santri ini sudah pada bangun semua. Jadi teman saya tersebut bernama Nanang, ya kalau saya nggak salah Nanang, dari Jakarta. Apabila teman saya menonton video ini, halo bro, semoga sehat selalu. Nah, si Nanang ini ketika dia bilang ngantuk, saya suruh tidur. Ketika tidur sekitar jam 12-an lewat, saya lupa persisnya antara jam 12 atau menjelang ke jam 1. Mata saya, jadi saya seperti ini. Di depan saya ada perumahan, bukan perumahan ya, sekolah, madrasah untuk sekolah kita. Di sebelah sekolah tersebut itulah pemakaman. Jadi kita persis di depannya itu tempat kita sekolah. Di sebelah kiri sekolah itu perumahan-perumahan penduduk. Jadi perumahan penduduk itu mereka menerima jasa cuci pakaian, cuci gosok, dan termasuk saya salah satu pelanggan. Jadi di pesantren itu tidak semuanya kita harus cuci sendiri. Jadi kita bisa memakai jasa dari penduduk setempat. Nah, ketika saya sedang duduk menghadap ke sekolah, tiba-tiba saya merasa di sebelah kanan saya sini seperti ada sosok yang ngintip saya dari seberang. Jadi ini kita duduk, jalan, terus itu sekolah. Di sebelah sekolah, kalau kita dari sini sebelah kanan saya, di sebelah sekolah tersebut pemakaman umum yang cukup luas. Dan sebelah kiri ini sudah masuk perumahan penduduk setempat. Jadi ketika kita duduk seperti ini, terkadang kita bisa merasa ada sesuatu yang ngintip kita, baik dari sisi maupun sisi kanan. Nah, jadi pada saat itu saya sedang sendirian sambil berzikir, saya melihat seperti ada yang ngintip.
lalu saya palingkan wajah gini, sempat bertemu sepersekian detik mata dengan mata, dan sosok tersebut langsung menghilang. Sudah gitu saya diamin, saya kaget, kepikiran apakah ini anak yang dikatakan oleh Ustadz, tapi kok ngapain malam-malam. Itulah pikiran saya. Jujur waktu itu saya nggak ada kepikiran apapun tentang hal-hal yang berbau gaib. Jadi setelah itu saya diamkan lagi. Nggak berapa lama gitu lagi, dia seperti ngintip saya gini, dan saya lihat lagi, hilang lagi. Ada sampai 2-3 kali seperti itu. Akhirnya saya banguni rekan saya yang tertidur. Nang, bangun, saya bilang, ada sesuatu yang aneh. Sepertinya anak yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Oh iya, mana? Udah tunggu aja sebentar, saya bilang gitu. Nah setelah itu kita duduk, si Nanang sudah bangun, kita ngobrol. Saya bilang udah diem aja dulu. Tidak berapa lama dari situ sosok itu lari berjingkat-jingkat, kayak kancil lari gitu, persis di hadapan kita lewat. Kita sempat terpukau beberapa saat dan itu sangat cepat. Tep, hilang. Kita kaget. Langsung saya bilang sama Nanang, nah nampak kan? Iya, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, tolong ke pusat, ke bagian keamanan pusat, minta senter. Saya tunggu di sini, saya pantau, saya bilang gitu. Akhirnya rekan saya ke pusat, ngambil senter. Sampai di pusat itu ditanya sama pengurus, masih bisa diatasi sendiri? Sampaikan sama Nanang, bisa. Akhirnya Nanang kembali bawa senter. Kita standby lagi di situ. Tidak berapa lama muncul lagi. Kita senter, hilang. Saya bilang, wah ini nggak bener nih, saya bilang gitu. Ini anak ini mau ngajak main-main, saya bilang gitu sama si Nanang. Nah dari situ saya bilang udah tunggu sebentar lagi, saya bilang. Nanang sudah mau kejar, saya bilang tunggu sebentar, saya bilang gitu. Nggak berapa lama anak tersebut atau sosok tersebut muncul lagi, berlari, tapi tetap larinya kayak jingkat gitu. Akhirnya kita arahkan senter dan kita kejar, hilang. Kita cari-cari di sekitaran perumahan penduduk, kita puterin. Begitu ada nampak lagi kita kejar, dan terus kita kejar. Dia seperti ngajak main, hingga pada akhirnya dia seperti masuk ke dalam sumur. Jadi di situ di pesantren itu ada satu tempat sumur tua yang sudah tidak dipakai. Itu jujur dari awal saya masuk sudah dikasih tahu di situ sangat angker. Itu saya sudah nggak kepikiran dan saya nggak sadar kalau sudah sampai di situ. Jadi begitu sampai di situ, saya ngelihat di wilayah sumur itu, saya senter, hilang. Kita cariin dan kita ke wilayah sumur itu. Di situ kita senter ke dalam, saya senter ke dalam sumur kosong, dan disitulah saya merasakan, maaf ini saya juga ceritanya teringat lagi agak merinding. Begitu saya merasa di situ, udaranya sudah mulai nggak welcome, auranya sangat-sangat nggak bagus, panas, padahal malam itu ya. Akhirnya saya bilang sama rekan saya, Nang, kita mundur, saya bilang. Nah si teman ini tidak merasakan apapun. Akhirnya dia bilang, kenapa? Udah mundur aja dulu, saya bilang gitu. Perlahan-lahan kita mundur dari lokasi. Setelah kita mundur, sudah agak menjauh, baru saya ceritakan, kamu nggak terasa tadi di situ, saya bilang gitu.
banyak yang ngintip, kemudian udaranya juga udah nggak bagus. Nggak cuma ngerasain merinding doang, dia bilang gitu. Oh ya udah, kamu ingat nggak itu cerita-cerita tentang sumur itu, saya bilang gitu. Oh itu sumurnya, iya, dan memang kita baru pertama sekali ke situ, baru pertama sekali. Itu pun kalau nggak diajak jalan-jalan sama si bocah itu, kita nggak akan sampai ke situ. Jadi setelah itu kita akhirnya kembali lagi ke base camp, tempat kita posisi jaga. Saya bilang, udah tunggu aja di sini, kemungkinan pasti nanti kemari lagi tuh anak, saya bilang. Nah si Nanang nyampaikan, perlu nggak kita panggil ustadznya itu? Saya bilang, ya sebenarnya sih perlu, saya bilang gitu. Cuman saya lupa tempat ustadznya itu di mana, rumahnya di mana. Karena sahabat-sahabat semua di lingkungan pesantren itu dengan luas yang saya nggak tahu berapa puluh hektar, saya nggak tahu. Itu banyak rumah-rumah, jadi sudah gabung antara rumah penduduk dengan rumah pengurus atau ustadz-ustadz di situ. Ya udah kita tanganin aja dulu, saya bilang gitu. Nanti kalau si anak sudah ketangkep, kita bawa ke pusat, biar nanti pusat yang menghubungi ustadz tersebut. Oh ya udah, kata teman saya. Kita duduk lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tidak lama, sekitar jam 2-an lewat gitu, sosok itu muncul lagi. Begitu muncul, saya kejar, karena jujur pada waktu saya tuh tidak kepikiran sama sekali bahwa dia itu makhluk gaib, sama sekali nggak kepikiran dan tidak terasa. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi saya sama sekali nggak merasakan, saya menganggap ini beneran manusia. Begitu dia muncul, kelihatan, saya kejar dan dia masuk ke satu rumah penduduk. Begitu masuk ke rumah, jadi tidak berapa lama seperti penghuni rumahnya itu bangun. Saya arahkan senter ke rumah tersebut dan nampak cuman kakinya aja. Jadi sekedar info, di perumahan penduduk tersebut di wilayah bagian dapur itu pintu nggak penuh nutup. Jadi sekitar selutut itu terbuka. Jadi kaki itu kelihatan. Begitu saya arahkan senter ke situ, saya hanya mendengar suara ibu-ibu. Jadi memang itu kaki ibu-ibu. Ibu-ibu itu bilang, siapa itu? Dengan nada agak sedikit membentak. Lalu kita bilang, maaf bu, kami santri. Ibu ada lihat anak kecil nggak masuk ke situ? Si ibu itu mengatakan dengan agak tergesa-gesa dan sedikit agak marah, nggak ada. Oh ya udah bu, terima kasih, saya bilang. Akhirnya kita balik lagi, dan kita balik lagi itu kita tunggu. Kita sama sekali nggak ada kepikiran. Cuman saya sudah bilang sama teman, saya curiga itu rumah tempat anak itu tadi, saya bilang. Cuman ya karena kita nggak mungkin memeriksa, kan bukan wilayah dan wewenang kita, maka kita nggak memeriksa. Akhirnya setelah itu menjelang sholat subuh, para santri sudah bangun. Kita buat laporan ke pusat, dan pusat mengatakan gimana, nggak ketemu, kita bilang. Jadi kita ceritakan detailnya. Setelah itu kita kembali ke kamar untuk persiapan sholat subuh. Nah di kamar tersebut saya ngobrol dengan temen yang memang orang asli Jawa dan memang memiliki kemampuan. Ngobrol, saya ceritakan tadi saya begini. Ciri-cirinya gimana? Saya sebutkan ciri-cirinya. Maaf tadi saya nggak sebutkan sama temen-temen ya. Jadi ciri-ciri yang saya lihat itu kepala gundul seperti saya sekarang ini, ya. Kelihatannya tidak berbaju karena itu gelap juga. Cuman seperti ya kulitnya mungkin kecoklat-coklatan gitu.
Jadi pada waktu itu saya menganggap dia pakai baju pramuka yang ketepatan juga warnanya sama coklat dan celana pendek warna merah. Nah, setelah saya cerita sama teman, dia pun terdiam sejenak, dan lalu dia mengatakan, yang saya lihat itu adalah tuyul. Saya bilang, ah masa tuyul segitu gede? Saya di Sumatera itu tuyul paling tinggi di atas botol kecap sedikit, saya bilang, nggak lebih. Ya, di Jawa ini ada berbagai macam jenis tuyul. Nah, tuyul yang saya lihat itu diberi nama memet. Jadi masyarakat setempat mengatakan itu si memet. Maaf ya, bukan menyinggung yang namanya memet di luaran, tidak, cuman seperti itulah sebutan masyarakat setempat, bahwa memet itu adalah tuyul yang jauh lebih, bisa dibilang lebih sakti daripada tuyul pada umumnya yang kecil-kecil. Saya kaget. Terus akhirnya kita melaksanakan sholat subuh, dan selanjutnya kita beraktivitas biasa. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang pengen tahu siapakah memet tersebut dan bagaimana prosesi memet tersebut, ikuti terus vlog kita, jangan kemana-mana, tetap di channel Kimupeng 212. Subscribe-nya jangan lupa. Ide saran ditunggu, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi diri sendiri, berdoa untuk orang lain, dan tetap tersenyum. Sampai ketemu. Saya Kimupeng 1, 2.